Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera buat kalian semuanya. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sore ini karena berhubung banyaknya request, Mas, gimana sih cara untuk mengatasi penyakit ini, Mas? Gimana sih kalau ada keluarga, kerabat, atau teman saya yang lagi kena penyakit ini sih? Nah, untuk sore ini, Mas Angga akan bikin tutorial bagaimana cara untuk mengobati pasien yang terkena penyakit yang namanya sekarang lagi ngetren, saraf kejepit atau HNP. Nah, ini sekarang penyakit yang lagi ngetren banget. Saraf kejepit yang juga menjadi suatu penyakit yang membuat orang takut. Apa sih saraf kejepit itu? Bagaimana sih dampaknya? Saraf kejepit ini lagi ngetren sekarang, yaitu penyakit yang nyerang yang namanya bantalan tulang belakang di belakang. Itu bisa menyebabkan yang namanya kelumpuhan. Untuk saudara atau kerabat kalian yang terkena penyakit yang namanya HNP, kalian bisa coba titik-titik ini di rumah. Kalian selalu tanya, Mas, bisa nggak orang lain mencobanya di rumah untuk mempraktekkan seperti Mas Angga? Bisa dong. Nah, kali ini saya akan mengutus utusan saya, bidadari hati saya. Dia adalah istri saya tercinta yang akan menterapi Mas Angga. Ini nggak biasa loh. Kalau biasanya kalian kan melihat Mas Angga yang terapi pasien, sekarang spesial buat sahabat jalan kesembuhan Angga Prajabuana, Mas Angga yang akan diterapi oleh istri saya sendiri. Nah, kalian selalu bertanya, Mas, gimana sih caranya bikin orang-orang itu disentuh kok sampai sakit seperti itu sih? Kalian bingung dengan yang namanya tenaga dalamnya. Lihat nih, bagaimana saya mentransfer tenaga saya, tapi nggak usah. Itu udah kuno banget, dan no acting, no action, tapi hasil luar biasa. Jadi cara transfer tenaga dalam via Angga Prajabuana, karena dia istri saya dan belahan hati saya, mungkin 99% untuk dia, 1% saja untuk saya. Ya, karena untuk apa? Untuk saya berpikir itu 1%, 99% di pikiran saya cuma ada istri saya. Jadi lihat ya, istri saya akan terapi Mas Angga. Ya, tapi ada beberapa, makanya disimak sampai habis video ini biar kalian tahu bagaimana transfer energi dari Mas Angga ke istri saya, dan dia akan bisa menjadi seorang tabib seperti saya, tapi nggak tahu sembuh atau enggak. makanya ada beberapa teknik dan ada beberapa yang harus dipelajari, jadi nggak instan dan nggak simple untuk jadi seorang Angga Prajabuana. Cek video ini dari situ dulu. Boleh sini kunci aja. Enggak ada. Kamu nggak dikuncet paling ini kak. Oke, like dan share video ini jadi biar lebih banyak yang nyimak bagaimana cara menterapi pasien yang terkena saraf kejepit. Jadi biar lebih bermanfaat, dan mungkin ada saudara kalian yang akan lihat cara terapi ini dan pada akhirnya bisa mempraktekannya di rumah. Syukur-syukur bisa sembuh pasiennya. Guys, seperti yang sering Mas Angga lakukan, tunggu dulu, ojek guys. Mah, ngomong dulu. Nggak usah ngomong. Ngomong dulu, ini nunggu pasien gitu. Lagi nunggu pasiennya lagi ambil gipas sumuk redang. Sini ya, Mbak. 700 ini. Facebook. Ayo ya. Oke guys, lihat. Nah ini juga istimewanya. Mohon maaf untuk yang beragama lain. Jadi ini khusus untuk yang beragama Muslim. Jadi mohon maaf sekali lagi. Ini istimewanya sholawat di agama saya, di agama Islam. Dan saya juga sudah mempraktekannya untuk kesembuhan pasien. Alhamdulillah rata-rata sukses. Dan itu juga bisa saya pakai untuk mentransfer energi dari tubuh Mas Angga ke istri.
Jadi nggak usah butuh waktu lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak perlu. Kalau cuma untuk mentransfer energi, hanya butuh beberapa detik aja. Dengan syarat apa? Dia harus baca sholawat. Karena istri saya masih belum bisa apa-apa untuk menterapi saya transfer energi saya dulu ke istri saya, ke tangan istri saya, ke dalam tubuh istri saya. Check this out. Jadi cukup baca sholawat 3 kali. Oke, sentuh tangan suami tercintamu ini. Boleh ini? Lebih bagus ini. Sholawat. Jadi nggak perlu jari-jari petir, nggak perlu. Nih petir itu yang enak. Jadi Mas Angga udah lakukan transfer. Jadi mau transfer dari telunjuk pun ke tangan istri saya, meskipun saya lihat seperti ini sebenarnya udah bisa saya transfer dari jauh. Cuma lebih ngepas harus menyentuh badan orang yang akan saya transfer energi ke dia. Meskipun cuma, coba nih, ini udah masuk energi saya ke istri saya. Jadi saya salurkan sudah. Dan kita coba. Ini titik-titik yang bisa kalian coba untuk saraf kejepit. Spesial for sahabat Jalan Kesembuhan Angga Prajabuana. Sekarang saya jadi pasien. Dan ingat, ketika kalian berobat, ketika kalian juga punya amalan dan ilmu, kalian nggak perlu nutupi atau mengunci badan kalian dengan tenaga kalian sehingga yang mengobati itu dia ngerasa tenaganya ketolak. Nggak perlu. Lepas aja tenaganya, nggak perlu sok-sokan kuat. Ya. Jadi Mas Angga lepas sekarang. Jadi energi yang akan istri Mas Angga sampaikan ke saya itu akan sampai. Dan kalau memang saya sakit, akan sangat terasa sakit ke badan saya. Oke, seperti biasa, Papa suruh baca sholawat. Baca sholawat dulu. Berapa kali? Seperti biasa, jari kelingking dulu. Kelingking, manis, tengah, ini, dan jempol. Mam. Ingat nggak Papa pernah sakit yang namanya asam urat tinggi? Nah, yuk. Pakai minyak boleh. Boleh. Nah, jadi dimulai dari jari ya, yuk. Sakit asam urat. Iya sakit lah. Terus lagi. Ya. Berapa kali? Tengah. Biasanya kalian lihat orang jerit-jerit, saya jerit-jerit sekarang. Berapa kali? Ganjil pokok. Harus ganjil ya, 3, 5. Ini untuk titik asam urat. Oke? Jari-jari ini untuk asam urat. Kalau dia sakit, dia pasti ini namanya asam urat, guys. Mas Angga pernah 13,1 asam urat karena saya sangat senang kacang dan masakan Padang, jeruan dan lain-lain. Next. Nah, lagi. Impor. Oke, untuk HNP ya, untuk kalian menggerakkannya bisa menyentuh jari kelingking di kaki. Karena ini ketika ditotok, dia akan terasa sakit banget. Coba Om, ini Mam. Terserah. Aduh, sakit Pak, jangan keras-keras. Karena ini bukan HNP Mas Angga, karena asam urat saya memang tinggi. Mungkin ya, karena udah nggak pernah cek ya. Karena titik ini pasti titik asam urat, kalian bisa coba rumah. Nah, kenapa Mas Angga suruh titik itu? Karena dia sakit banget, pada akhirnya bisa ngerangsang saraf rasa. Ketika dia diem seperti ini, karena sakit-sakitnya dia pasti akan nekuk seperti ini. Nah, itu melatih yang namanya refleksnya. Kalian bisa coba di rumah titik ini ya. Bisa juga yang kiri mah. Asal benar. Puas dia nyiksa saya. Misalnya kalian lihat saya di sini.
nyiksa Mas kan sekarang saya disiksa. Jadi sampai keringetan bener, ternyata rasanya di terapi Mas Angga seperti ini ya, sakitnya bener nano-nano dan sakit banget, sumpah. Nah, ini untuk titik orang saraf kejepit yang pernah jatuh. Kelihatan kan dari situ udah? Agak dekat dikit, jangan ditutupin itu kan. Ini. Sini bang, ambil minyak ya. Minyak sembarangan. Ya minyak zaitun atau minyak apalah, yang jelas jangan oli lah, yang tentang bikin oli. Kalian bisa kasih minyak ini ya. Berapa yang nonton kak? Di atas nih, berapa? Berapa? 974. Nih, kalian bisa kasih minyak sini dan sini. Ini tarik ke atas. Mam. Tarik ke atas ini. Sik, tunggu, papa jelasin dulu. Kenapa sakit banget? Karena ada transfer energi di saya. Cuma ini ya bisa kalian catat. Ini belum ada yang namanya asma sifat pengobatan. Ketika ada asma sifat pengobatan saya tambahin, ini kan cuma energi positif, artinya bikin istri saya punya tenaga yang mestinya dia tenaga biasa, sekarang mungkin bisa 10 kali lipat tenaga dia. Nah, ketika itu dikasih tenaga yang namanya asma penyembuhan di Islam, ya itu bisa bikin istri saya ngerasakan di mana adanya penyakit. Ketika sakit itu pasti ada penyakit, ketika enggak itu memang enggak ada penyakit. Nah, karena ini memang masih saya ajari untuk beberapa titik dan memang murni tenaga dalam yang saya masukkan. Jadi semua titik asal sarafnya betul ya Ma, pasti kerasa sakit. Kalau dia titiknya itu salah, nggak akan pernah ada sakit. Beda lagi ketika asma penyembuhan dimasukkan. Ketika asma penyembuhan itu dimasukkan, meskipun betul titiknya, tapi dia nggak ada penyakit, dia nggak akan sakit. Oke? Kalau dia ada penyakit, dia pasti akan jerit-jerit. Jadi semua titik, kalau mama bener menekannya sekarang, papa akan ngerasa kesakitan. Jadi dimulai dengan titik jatuh. Orang yang pernah jatuh, kecilnya kayak entah mudanya atau masuk sekolah atau kapan, pasti dia pernah jatuh. Apalagi jatuh cinta. Gimana? Gimana nih? Dari bawah ke atas. Nggak sakit. Kurang-kurang. Guys, deketan nggak? Gimana? Nah, dia karena kenapa nggak sakit? Karena keliru di sini. Ini yang ditekan. Ini titik jatuh. Oke, ini mah. Ini mah. Ini. Ya. Sip. Ini kita arahin karena dia masih latihan. Kebelakangan nggak apa-apa juga kelihatan. Nah, ketika titiknya ini tepat, saya jamin Mas Angga teriak, "Sik." Ini. Yang satunya jangan gitu. Berapa kali nih? Terserah, karena ini tutorial cuma. Tapi jangan sakit-sakit. Cukup. Ini ketika yang mau diobati, dia nggak ngancing orang yang mau mengobatinya. Artinya tenaga yang masuk dari orang yang mau ngasih pengobatan, dia nggak kunci. Beda ketika Mas Angga pakai ada doa khusus yang mau mengobati, tenaganya nggak akan masuk ke saya, cenderung malah dia akan balik. Itu enggak. Itu kesakitan tadi. Tapi kalau Mas Angga pakai doa khusus, tenaga yang orang yang mengobati dia nggak akan masuk ke tubuh kita. Biasanya orang yang mau nyoba-nyoba seperti itu. Kita coba. Jadi nggak akan ngerasa sakit. Kayak disentuh biasa, mana tangan dia yang akan sakit. Nah, ini orang yang nggak niat berobat menurut saya. Artinya kenapa? Dia menutup jalurnya tenaga orang yang mengobati untuk masuk ke tubuh kita. Padahalnya nggak akan pernah ngerasa sakit. Lagi mau, tangan dia yang akan sakit. Iyalah, nggak apa-apa dah. Pak, Kepa. acting aja tuh. Biasalah netizen. Beda dengan ketika kita memang murni mau berobat, jadi nggak usah baca apapun, niatkan di dalam hati kalian. Kalau kalian mau berobat dan pada akhirnya kalian mendapat kesembuhan dari pengobatan itu. Oke, itu titik yang di kaki. Titik yang di biasanya sih ini untuk saraf kejepit aja soalnya kan.
Kalau yang ini yang kaki, jadi yang di lumbar L di bawah L2, 3, 4, 5 biasanya orang kena. Tapi kalau di lumbar yang C, yang di leher C, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 itu biasanya menyerang yang namanya tangan. Ini titik-titik di tangan. Nah ini titiknya, ini kasih minyak ini dulu ya, ini Bang, titik ini loh ya, titik ini ya. Nah, itu ditarik ke atas ya. Oke, itu ya. Terus titik yang kedua ini Bang ya. Ini untuk tangan 3 Mas. Ini Mas. Oke, gini Mas. Ya. Nah, jadi seperti itu untuk di tangan yang akan terasa kayak geringging-geringging, ada strum-strum dikit seperti itu nih, kayak grek. Itu yang di bawah, cukup Mas. Jadi 1 ya, 2, 3, 4 Mas. Ya. Ini. Ya. Cukup. Sini. Jadi untuk yang HNP di K ya, di leher. Cukup. Jadi Mas Angga ingetin dulu, sakit banget. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kanan kiri sama ya. Sekarang setelah kaki dan tangan selesai, berbaring. Sini Bang. Jadi ketika ini udah selesai ya, ini udah ya, tinggal 1 titik lagi, yaitu ini Bang ya. Kasih minyak. Oke. Satu lagi. Bonus. Ya. Jadi cukup di titik ini aja ya. Jadi setelah tadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, itu yang tangan. Jadi setelah itu selesai, langsung belok. Jadi biar Mas Angga kelihatan wajahnya, Mas Angga belok sana aja ya. Sik gini aja. Jadi kalau orang jatuh ya, kebanyakan dia jatuh duduk kebanyakan. Jadi di titik ini tekan Mak. Jadi di titik ini ya. Oke, ini. Tidak kuat Mama telunjuk. Kalau apa telunjuk ini kan. Jadi ini diginikan guys. Kak, berdiri Kak. Jadi titik ini guys. Ya. Itu titik yang jatuh. Iya, ke bawah. Iya. Cukup. Jadi berulang-ulang. Kalau titiknya betul dia akan kesakitan. Nah, setelah itu kalian lihat tulang belakangnya. Ini kata sini. Oke. Ini letter L di sini ya. Kalau dia saraf kejepit, dia ada yang menonjol. Tapi kalau yang sudah pernah periksa di MRI, itu biasanya ada fotonya yang menunjukkan di mana titik saraf kejepitnya. Setelah kalian tahu di mana titik kejepitnya, ambil minyak, diginikan Bang. Digituin. Ya. Pakai telunjuk apa? Telunjuk atau jempol boleh, tapi jangan keras-keras. Pegangin kaki aja. Ya, digitukan aja pelan loh ya. Pelan Bang. Jadi ditekan-tekan Pelan-pelan sampai bengkaknya hilang. Ya. Cukup. Itu untuk yang di lumbar L. Kalau yang C nanti di leher, masa nggak kasih tahu. Oke. Untuk menghilangkan kram selain yang di sini, ini tekan. Oke. Ini. Nggak dari sana ya. Ini dan ini. pakai tangan dulu. Satu, ini dan ini. Ya, bisa kalian ginikan karena masa nggak pakai anu. Gini. Ya.
Jadi yang saraf kejepit ya, di titik ini dari atas ke bawah. Pakai jempol, Mam. Gak kuat. Nah, cukup. Terus biasanya untuk saraf kejepit dia sering mengalami yang namanya sakit pinggang. Kalau untuk sakit pinggang, biar yang di YouTube juga bisa kelihatan, kakak di sana lagi. Jadi ini untuk titik yang sakit pinggang. Jadi posisi kayak tadi. Oke. Jadi titik ini, titik gemes kalau kata saya, titik paling pasien saya paling nggak mau ini, paling sakit banget katanya titik ini. Tapi mudah-mudahan saya nggak sakit. Terserah pakai tarik telunjuk kalau papi biasanya sih ke atas, dari sini ke atas. Ini bang. Jadi titik ini ya guys. Ini untuk orang yang sakit pinggang. Gara-gara HNP atau pinggang biasa pun bisa dicoba. Bonus mah. Jangan bonus. Itu untuk yang sakit pinggang, oke? Si tunggu sakit, Mam. Sumpah sakit, ternyata kayak gini ya kalau rasanya di terapi totok saraf ala Mas Angga ya. Jadi untuk pinggang satunya pun bisa dengan berbalik posisi. Tapi untuk yang sini, Mam, ada titik tadi yang lupa di bawah lutut, Mam. Seperti yang Papa sering kasih, Mam, di bawah lutut, Mam. Nah, kalian bisa gini kan? Ada di sini. Oke? Siap. Ini. Ya. Ini kan tuh. Iya bener. Jadi kalau betul titiknya, apalagi sudah Mas Angga langsung akan sakit banget. Ojeng ongguan guys. Satu lagi. Kalian Papa dipijet lah. Allahu Akbar. Jadi itu satu titik yang di bawah lutut yang biasanya orang sering kram untuk berjalan ya. Terus setelah itu pinggang satunya sama Mam, seperti tadi. Allahu Akbar. Allah. Cukup. Jangan jadikan ajang balas dendam. Oke. Setelah itu semua selesai, ya. Untuk yang sakit pinggang, juga yang di kaki, kram, tangan juga sudah. Kalian bisa putar ulang video ini. Terkadang ada yang terkena di lumbar Q yang di belakang sini, Mas. Kalian lihat, biasanya di sini ada benjolan tulang belakang yang menonjol. Karena Mas Angga tidak terkena yang namanya HNP atau saraf kejepit, nggak ada kan? Kalau ada sama seperti yang tadi, digosok-gosok pelan-pelan sampai pembengkakannya hilang. Dari bawah ke atas biasanya, Mam. Dari bawah atas. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Ya, sampai dia kempes. Sampai dia kempes. Iya, bisa diulang berkali-kali. Ini untuk yang di cervical atau di Q2, 3, 4, 5 biasanya lebih ngepasnya ketika dilakukan yang namanya MRI. Di situ akan kelihatan gimana kasus saraf kejepit kalian ya. Itu tadi ada beberapa titik yang bisa kalian coba di rumah untuk yang menderita saraf kejepit. Mungkin ini masih belum pas ya karena masih baru pertama istri saya dan ya bikin konten dadakan jadi biar karena banyak yang tanya Mas saraf kejepit itu gimana sih, makanya saya bikin konten ini ya mudah-mudahan bisa sedikit membantu kalian dari titik-titik tadi yang Mas Angga ajarin untuk kalian terapkan di rumah. Mudah-mudahan bisa mengurangi keluhan pasien-pasien yang menderita saraf kejepit atau HNP. Ya syukur-syukur bisa nyembuhin lah pasien yang menderita saraf kejepit. Jadi mohon maaf karena memang ini dilakukan oleh bukan ahlinya. Ya didadakan aja. Jadi istri saya suruh coba jadi terapis. Jadi mohon maaf kalau tadi mungkin ya gerakannya kaku, nggak seperti yang sering Mas Angga cepat untuk mengerjakan pasien. Jadi ini cuma sebatas contoh untuk kalian semuanya. Artinya
Meskipun kalian nggak punya keahlian seperti Mas Angga untuk ahli pengobatan itu, tapi kalian bisa untuk mencobanya di rumah. Dan titik-titik ini aman untuk kalian coba di rumah, karena titik-titik yang menurut Mas Angga ini masih bisa kalian terapkan meskipun kalian tidak punya keahlian seperti saya. Seperti itu ya, seperti istri saya nggak punya keahlian di totok saraf, tapi ketika saya ajari di beberapa titik dan titiknya betul, pada akhirnya kerasa sakit. Jadi saraf itu sebenarnya menurut saya ya, nggak tahu kalau menurut orang lain. Kalau saraf menurut saya ketika yang ditekan itu benar-benar inti sarafnya, kita akan ngerasa kesakitan tanpa harus mempunyai tenaga dalam. Tenaga dalam yang saya salurkan itu sebagai tambahan power. Jadi biar istri saya tidak terlalu banyak menggunakan tenaga untuk dirinya sendiri. Dengan adanya tenaga bantuan itu akan menambah power tekanan ketika menyentuh titik saraf itu. Ya. Jadi itu tadi yang saya coba, dan istri saya yang menerapi saya yang benar-benar sakit rasanya. Jadi mungkin bisa kalian coba juga di rumah beberapa titik tadi. Diulang video ini sampai video terakhir ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih bermanfaat lagi ketika kalian selesai terapi, kalian bikin ramuan teh jahe gulanya madu. Teh panas segelas tanpa gula, ambil jahe segini ya, parut, peres ke tehnya, ampasnya buang, kasih madu secukupnya, diminum 2 kali sehari, pagi dan malam. Itu untuk saraf kejepit, sakit pinggang, osteoporosis, tulang, sendi, rematik, semua yang berhubungan dengan linu-linu. Oke? Terima kasih banyak yang udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya kan, Mas? Mudah-mudahan bisa ya jadi solusi lah untuk kalian semuanya dengan tabib anyar didikan Mas Angga Brajabuana. Oke? Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mas Angga pamit. Jangan lupa like dan share video ini, karena berbagi informasi yang positif dan bermanfaat insya Allah akan menjadi keberkahan buat kita, dan orang yang membagikan juga akan mendapatkan keberkahan dan jadi pahala amal jariah buat kalian semuanya. Yang di YouTube jangan lupa like dan subscribe video ini. Oke, thank you. Kita pamit, Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.